Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu membersihkan diri sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajar gambar teknik mesin kelas 10 untuk subkompetensi, fungsi, dan standarisasi gambar teknik. Nah, sebelum dilanjut ke materi, ya, perlu kalian ketahui bahwa seorang ahli teknik itu dituntut mampu untuk menuangkan ide atau gagasan keteknikannya ke dalam bentuk gambar. Nah, seberapa besar kemampuannya dalam membuat gambar itu ditentukan oleh berapa banyak pengetahuannya tentang aturan-aturan gambar, yang dalam hal ini itu aturan-aturan atau standar gambar teknik. Sebaliknya, banyaknya pengetahuan seseorang mengenai standar gambar itu akan menentukan pula berapa besar kemampuannya membaca suatu gambar. Oke, lanjut ke materi ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada kegiatan menggambar teknik. Nah, kegiatan menggambar teknik ini yang jelas sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme kerja suatu perusahaan industri. Nah, kegiatan menggambar teknik ini dilaksanakan dalam suatu tempat yang disebut studio gambar, ya, atau istilah yang sering dipakai perusahaan itu engineering drafting department, ya. Di mana di tempat inilah sebelum suatu produk dibuat, itu lebih dahulu direncanakan dan dirancang dengan matang. Nah, ahli teknik yang bertugas membuat gambar rancangan disebut sebagai perancang atau desainer. Oleh perancang sendiri ataupun dibantu dengan juru gambar. Nah, gambar rancangan yang telah dibuat menjadi gambar kerja atau working drawing, yaitu gambar yang mempunyai sifat mudah dibaca oleh pengguna gambar. Nah, contoh pada ilustrasi gambar di sini ya. Ada seseorang atau sekelompok orang yang sedang melakukan desain konsep suatu gambar, atau seseorang yang sedang mendesain melalui komputer, atau sekelompok orang yang sedang melakukan desain di studio gambar di perusahaan. Itu gambar, semua gambar yang ada di sini termasuk kegiatan menggambar teknik. Nah, cukup paham ya. Nah, yang berikutnya yaitu gambar teknik sebagai bahasa teknik. Gambar teknik sendiri itu merupakan alat untuk menyatakan ide atau gagasan ahli teknik. Nah, oleh karena itu, gambar teknik sering juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa bagi kalangan ahli-ahli teknik. Nah, sebagai suatu bahasa, gambar teknik juga harus dapat meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Dalam hal bahasa, kita kenal dengan adanya aturan-aturan berbahasa yang disebut sebagai tata bahasa. Maka, dalam gambar teknik pun ada aturan-aturan menggambar yang disebut dengan standar gambar. Nah, dengan demikian, standar gambar juga dapat disebut sebagai tata bahasa teknik yang akan mengatur cara penyampaian keterangan-keterangan melalui gambar agar gambar dapat dijadikan sebagai alat komunikasi seperti halnya bahasa lisan maupun tulisan. Tuh. Paham ya? Nah, yang berikutnya ada fungsi gambar teknik.
Gambar teknik itu mempunyai 3 fungsi penting. Di antaranya yaitu fungsi yang pertama, yaitu menyampaikan informasi. Nah, yang kedua, sebagai bahan dokumentasi. Dan fungsi yang ketiga, yaitu untuk menuangkan gagasan dan pengembangan. Nah, itu 3 fungsi penting gambar teknik. Baik, kita lanjut ke fungsi yang pertama, yaitu gambar teknik sebagai alat penyampai informasi. Nah, jadi maksud gambar teknik sebagai alat penyampai informasi itu ceritanya begini ya. Pada permulaan industri ya, awal-awal berdirinya industri itu perencanaan dan pembuatan benda-benda teknik itu dilakukan oleh orang yang sama atau oleh satu orang ya. Nah, sebelum benda dibuat itu dirancang dulu dalam bentuk gambar ya. Dalam hal ini gambar cuman hanya berarti sebagai alat berpikir saja atau sebagai konsep dari gagasan si pembuat. Oleh karena itu, aturan-aturan gambar itu tidak diperlukan pada zaman itu. Nah, kemudian setelah industri semakin berkembang, perencana dan pembuat itu tidak lagi merupakan satu orang yang sama, ya, tetapi menjadi 2 pihak yang berbeda. Mungkin saja berbeda perusahaan, bahkan berbeda negara. Nah, dalam hal ini, gambar berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi dari pihak perencana atau perancang kepada pihak pembuat atau operator. Tuh. Cukup jelas ya. Nah, itulah fungsi gambar teknik sebagai alat penyampai informasi. Nah, jadi contohnya gini, nah, misalkan kalian disuruh membuat baut ya. Nah, baut itu terdiri dari ulir, kepala baut, dan sebagainya. Nah, kemudian kalian buatlah gambar baut itu dengan standar yang sudah ditentukan atau dengan kualitas yang sudah disepakati. Nah, kemudian setelah gambar baut itu jadi, kalian kirim gambarnya ke Jepang misalkan, karena yang buat itu orang Jepang misalkan ya. Tanpa kalian menjelaskan baut itu ulirnya ukuran berapa, kepala bautnya mau segi 6 atau segi 4, itu tidak perlu lagi ya, dikarenakan gambar yang sudah kalian buat itu sudah sesuai standar ya, asalkan sudah sesuai dengan standar yang telah dibuat. Nah, pasti orang Jepang itu tahu, oh ini baut ukuran ulirnya sekian atau jenis ulirnya ulir metris misalkan, kepala bautnya segi 6 atau segi 4 ya, itu sudah paham, asalkan gambar teknik yang kalian buat itu atau gambar baut yang kalian buat itu sudah sesuai dengan standar. Nah, itu salah satu contoh gambar teknik sebagai alat penyampai informasi. Ya, cukup paham ya. Nah, kemudian fungsi yang kedua, yaitu gambar teknik sebagai bahan dokumentasi, pengawetan, dan penyimpanan. Nah, gambar teknik itu merupakan dokumen yang sangat penting dalam suatu perusahaan industri ya, di mana data teknis mengenai suatu produk itu tercantum secara padat di sana. Nah, dengan demikian, gambar berfungsi sebagai bahan dokumentasi. Nah, mendokumentasikan gambar berarti pula mengawetkan dan menyimpan gambar itu, nah, untuk dipergunakan sebagai bahan informasi bagi rencana-rencana baru di kemudian hari. Cukup paham ya? Contohnya gini ya. Contoh perusahaan yang sudah berdiri sangat lama, misalkan Honda ya, Astra ya, perusahaan Astra. Nah, pada awal berdirinya Astra itu misalkan seorang desainer melakukan rancangan sepeda motor Honda misalkan dengan desain sedemikian rupa ya. Kemudian setelah
beberapa puluh tahun, misalkan 30 tahun ya, orang itu pensiun. Nah, kalian masuk ya sebagai karyawan baru di situ. Nah, kebetulan kalian juga di bagian desainer. Nah, pimpinan kalian itu menyuruh kalian untuk mendesain rangka sepeda motor yang terbaru atau biar jadi keren lagi. Nah, otomatis kalian pasti meninjau atau mengambil referensi dari rancangan yang sebelumnya kan. Ya, dilihat dulu ini kurangnya apa, oh knalpotnya tubuhnya kurang lebar, atau misalkan knalpotnya posisinya kurang miring ke atas. Nah, itulah fungsi gambar teknik sebagai bahan dokumentasi ya, supaya itu dijadikan arsip untuk dijadikan informasi bagi rencana-rencana baru di kemudian hari. Itu maksudnya seperti itu. Nah, itulah fungsi gambar teknik yang kedua ya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk menuangkan gagasan untuk pengembangan. Nah, gagasan seorang perancang untuk membuat benda-benda teknik itu mula-mula berupa konsep abstrak dalam pikirannya. Nah, konsep abstrak itu kemudian dituangkan ke dalam bentuk gambar. Biasanya masih berupa sketsa gitu. Nah, dalam hal ini gambar berfungsi menuangkan gagasan perancang dari konsep abstraknya. Nah, bagi perancang sendiri, gambar tersebut sekaligus berfungsi meningkatkan daya pikirnya ya, untuk pengembangan gagasan lebih lanjut. Nah, kemudian gambar itu dianalisa dan dievaluasi ya. Nah, proses ini diulang-ulang terus-menerus sehingga didapat gambar yang sempurna. Nah, itu fungsi gambar teknik sebagai gagasan untuk pengembangan ya. Nggak jauh berbeda ya dengan fungsi yang kedua ya. Fungsi yang pertama untuk menyampaikan informasi, fungsi yang kedua sebagai bahan dokumentasi, dan fungsi yang ketiga untuk menuangkan gagasan pengembangan. Nah, cukup paham ya. Nah, tuh. Kemudian kita lanjut ke standarisasi gambar ya. Apa sih standarisasi gambar? Ya, itu peraturan-peraturan gambar yang dibuat atas dasar persetujuan bersama orang-orang yang bersangkutan. Siapa orang-orang yang bersangkutan? Ya, para ahli gambar atau orang-orang yang membutuhkan standarisasi gambar. Nah, kemudian peraturan-peraturan itu selanjutnya dijadikan standar dalam lingkup di mana orang-orang yang bersangkutan berada. Nah, standar yang digunakan dalam lingkup perusahaan itu disebut standar perusahaan. Nah, ini masih dalam lingkup lokal ya. Kalau dalam lingkup negara disebut standar nasional ya. Sedangkan dalam lingkup internasional disebut standar internasional. Tuh. Nah, standarisasi gambar berarti penyesuaian atas pembakuan cara membuat dan membaca gambar dengan berpedoman pada standar gambar yang telah ditetapkan. Nah, apabila dalam satu lingkungan kerja teknik antara yang membuat gambar dan yang membacanya menggunakan standar gambar teknik yang sama, berarti lingkungan itu sudah melakukan standarisasi gambar teknik. Nah, contohnya kayak yang tadi yang pertama ya, kalian diperintah untuk menggambar baut ya. Kemudian yang membuat baut itu orang Jepang. Nah, itu tanpa kalian menjelaskan detail bautnya bagaimana, ulirnya pakai matris atau witboard ya, kepala bautnya segi 6 atau segi 4 ya, ukuran ulirnya berapa mili ya. Itu orang Jepangnya sudah tahu. Nah, dengan catatan gambar kalian itu sudah sesuai dengan standar. Nah, itulah fungsi standar. Nah, salah satu fungsinya itu. Nah, kemudian fungsi penting lainnya dari standarisasi gambar. Nah, ini yang pertama memberikan kepastian ya, sesuai atau tidak sesuai.
kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan-aturan gambar menurut standar. Itu jadi memberikan kepastian ya, nggak PHP berarti ya. Tuh. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menyeragamkan penafsiran terhadap cara-cara penunjukan dan penggunaan simbol-simbol yang dinyatakan dalam gambar sesuai penafsiran menurut standar. Nah, contoh simbol diameter, tahu ya kalian ya simbol diameter. Nah, lingkaran dikasih slice itu ya. Nah, simbol diameter antara daerah Adiwarna dengan daerah Lebak Siu ya sama. Bahkan berbeda negara pun simbolnya tetap sama, simbol diameter antara negara Indonesia, negara Prancis, Inggris, Jepang ya sama. Simbol diameter ya lingkaran dikasih slice itu. Itulah fungsi dari standarisasi gambar ya. Fungsi yang ketiga yaitu memudahkan komunikasi teknis antara siapa? Antara perancang atau pembuat gambar dengan pengguna gambar. Itu. Fungsi yang berikutnya yaitu memudahkan kerjasama antara perusahaan-perusahaan dalam memproduksi benda-benda teknik dalam jumlah banyak atau produksi massal yang harus diselesaikan dalam waktu yang serempak. Nah, jadi untuk menjaga kualitas ya. Salah satu fungsinya itu untuk menjaga kualitas gambar. Jelas. Atau QC, quality control ya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu memperlancar produksi dan pemasaran suku cadang alat-alat industri. Nah, tuh. Lanjut. Ada macam-macam standarisasi ya. Sejak mulai pesatnya perkembangan industri, beberapa negara maju telah membuat standarisasi industri dalam negaranya sendiri ya. Beberapa macam industri beberapa macam standarisasi yang telah banyak dikenal antara lain ya JIS, ada NNI, ada DIN ya. Kalau dari Indonesia apa? SNI ya. Ini. Kalau JIS panjangannya ini Japanese Industrial Standard dari Jepang ya. Kalau NNI dari Belanda, kalau DIN dari Jerman, ANSI dari Amerika. Nah, Indonesia juga punya ya standar nasional. Nah, dahulu itu namanya Standar Industri Indonesia, disingkat dengan SII ya. Tetapi sejak terbit peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia, itu nama SII diganti dengan SNI. Nah, SNI ini dikelola oleh Dewan Standarisasi Nasional, disingkat dengan DSN, yang sekarang berkedudukan di Jakarta ya, karena pusatnya. Paham ya? Nah, ada juga standar internasional ISO, panjangannya International Organization for Standardization. Nah, jadi itu dengan makin meluasnya dunia usaha, di mana pembagian kerja secara internasional meningkat pesat, juga perlunya saling menimba teknologi asing telah mengharuskan perusahaan-perusahaan industri dalam menggunakan standar yang bersifat internasional. Nah, untuk itu, keperluan ini telah dibentuk suatu badan standar industri yang diberi nama ISO, badan non-pemerintah yang didirikan pada tanggal 14 Oktober 1946. Nah, sebagai pengganti badan berupa International Federation of National Standardization Association, teman-teman ya, disingkat dengan ISA.
yang dibubarkan pada tahun 1942. Nah, Indonesia juga merupakan bagian dari ISO yang diwakili Dewan Standarisasi Nasional (DSN). Oleh karena itu, standar gambar teknik di negara kita beberapa tahun terakhir ini telah beralih dari standar NNI. Dari mana itu NNI? Dari Belanda ya, ke standar ISO. Tuh. Cukup jelas ya. Kemudian yang terakhir ada tugas perancang, juru gambar, dan pengguna gambar. Nah, jadi definisinya seperti ini ya. Kerja seorang perancang dalam pembuatan elemen-elemen mesin diawali dengan pembuatan sketsa ya, yaitu gambaran kasar dari apa yang ada di dalam pikirannya. Gambar kasar tersebut itu kemudian dianalisa dengan mempertimbangkan pengaruh sistem gerak yang akan diderita oleh elemen. Ya, jadi seorang perancang itu tugasnya ya merancang benda apa yang mau dibuat, sumpah bahannya apa, kekuatannya berapa, dimensinya berapa. Tuh. Kekuatan elemen dalam menerima bermacam-macam tegangan diperhitungkan secara cermat ya. Jadi nggak boleh ngasal. Untuk menentukan dari bahan apa elemen tersebut harus dibuat dan bagaimana metode pembuatannya ya. Bahkan sampai cara pembuatannya pun ya, dikerjakan oleh perancang ini. Desainer juga harus memberikan rincian banyaknya elemen yang harus dibuat dan cara perakitannya ya. Jadi bukan cuma buat, merakitnya pun juga harus ditentukan oleh seorang perancang ya. Data dari hasil analisa termasuk sintesa dan evaluasi digunakan untuk memperbaiki sketsa menjadi gambar rancangan yang membuat keterangan-keterangan meliputi konstruksi, ukuran bahan, jumlah elemen, biaya, dan lain-lain. Sebagai produk akhir dari kerja rancang gambar adalah gambar kerja. Nah, dalam pembuatan gambar kerja, perancang biasanya dibantu oleh juru gambar atau drafter ya. Ini. Nah, seorang juru gambar juga bertugas menyajikan keterangan-keterangan pada gambar kerja. Ya, secara ringkas tetapi mencakup seluruh gagasan perancang ya. Jadi ini fungsinya tugasnya juru gambar itu tugasnya menuangkan seluruh ide dari perancang. Nah, dengan kata lain, gambar kerja harus tepat sesuai hasil rancangan dan tepat sesuai keperluan penggunanya. Nah, ini sebagai penyampai informasi dari perancang ke pembuat gambar atau operator ya. Ini salah satu fungsinya gambar teknik sebagai alat penyampai informasi. Nah, juga harus diperhatikan oleh juru gambar kerja yang akan dibuat apakah gambar sistem satu-satu atau sistem kelompok. Nah, jadi yang mau dibuat itu benda tunggal atau benda assembling ya, atau benda gabungan ya. Tuh. Nah, biasanya dalam sebuah pabrik, operator itu merupakan ujung tombak pengguna gambar. Jadi ini tuh tugasnya mewujudkan gambar menjadi benda nyata ya. Dalam hal ini bisa tercapai apabila operator mempunyai kemampuan menafsirkan penunjukan dimensi-dimensi benda dan lambang-lambang yang digunakan pada gambar kerja ya. Jadi operator ini selain harus bisa menguasai cara pembuatan produk, juga harus menguasai cara membaca gambar ya. Harus bisa mengoperasikan mesin juga, yang jelas ya. Kalau mau buat benda pakai mesinnya harus tahu cara pengoperasian mesinnya ya. Juga harus bisa membaca gambarnya ya. Tuh, cukup jelas ya. Nah, kalau sudah jelas ya, silakan kalian kerjakan ya.
soal refreshing ya, supaya tidak lupa. Nah, kemudian kalian bisa mengumpulkan hasil kerja kalian ke Google Classroom. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.